Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Tariqah As-Sadah Al-Ba'alawi, karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita doakan mudah-mudahan Habib Zain panjang umur, sehat walafiat. Semoga Allah lindungi beliau dari orang-orang yang niat jahat kepada beliau, dan juga guru-guru kita lainnya, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi dan guru-guru kita lainnya. Semoga Allah menjaga beliau semuanya dan memberikan sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah taat Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini judulnya bab ketiga ini adalah fi hurmati man'il ilm wa kitmanih, berkaitan dengan haramnya menahan ilmu dan menyembunyikannya. Jadi ilmu nggak boleh ditahan, nggak boleh disembunyikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah mengambil janji kepada orang-orang yang mendapat ilmu. Untuk apa janjinya? Mereka harus menyampaikannya. Dan dalam hadis, ketika Allah menyampaikan ilmu ke seorang hambanya, pasti saat itu juga Allah mengambil janji darinya untuk sebagaimana yang Allah ambil janji kepada para nabi, yaitu untuk menyebarkannya, menjelaskannya, menyampaikannya, dan tidak menyembunyikannya. Nggak boleh. Fa idza su'ila al-'alimu an ilmi yajibu 'alaihi ta'limu. Kalau ada seorang yang berilmu diminta menyampaikan ilmunya, maka hukumnya wajib untuk menyampaikannya. Jadi zakatul ilmi itu ta'limuhu. Orang punya duit, zakatnya apa? Dikeluarin duit 2,5%. Orang punya jabatan, zakatnya jabatan apa? Memberikan kemudahan bagi yang memerlukan, bukan menyulitkan. Ya, menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Bukan justru mentang-mentang dia punya jabatan, dia seenaknya. Enggak boleh. Begitu juga orang yang punya ilmu, zakatnya adalah dengan cara menyampaikannya, nggak boleh disembunyikan. Kalau seorang yang berilmu diminta untuk menyampaikan ilmu, maka hukumnya wajib untuk menyampaikannya. Hukumnya apa? Wajib. Min ahkamil Islam wal iman, hukum-hukumnya dalam syariat Islam, iman, kaifiyatus shalah, bagaimana cara salat yang benar, taharah, cara bersuci yang benar. Wal hal, kondisinya sekarang ada aja orang yang diminta untuk mengajarkan ilmu, tapi ada yang nggak mau dengan alasan harus dibayar sekian, misalnya begitu. Ente mengundang anak ceramah, wah kalau anak mah sekian, la ilaha illallah. Ente dikasih amanah ilmu sama Allah buat begini, nyari duit. Dia nggak punya duit ini. Emang orang nggak punya duit nggak berhak nerima ilmu? Wan Nabi idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang sama siapa aja datang, apalagi sama orang miskin, sama orang fakir miskin. Nabi, wah segera, lebih cepat datangnya dibanding kalau diundang sama orang lain. Itu yang ngundang Nabi mungkin lagi khawatir tuh. Ini Nabi sholat asar, tadi anda undang habis sholat asar ke rumah, datang nggak ya kira-kira ya? Itu dia lagi mikir, Nabi buru-buru habis sholat langsung datang. Ijabatan muajjalah, segera Nabi mendatangi orang-orang yang mengundang beliau. Terus sekarang sebaliknya, ada oknum tapi nggak semua, banyak juga ulama yang mukhlisin, banyak habaib yang mukhlisin. Kita lihat sampai pergi ke daerah-daerah nggak dibayar, bahkan keluarkan uang, ya banyak yang begitu. Cuma ada beberapa yang modelannya kayak tadi. Kalau mengundang anda sekian, kalau nggak punya sekian jangan ngundang anda dah. Na'udzubillah min dzalik. Ini agama apa bisnis? Ini dakwah apa lagi usaha? Jadi nggak boleh begitu. Karena hukumnya adalah kalau diminta fa idza su'ilal 'alimu an ilmin, kalau seorang yang berilmu diminta untuk menyampaikan ilmunya, yajibu 'alaihi ta'limuhu, wajib baginya untuk menyampaikannya.
Wa 'ala Allah, nanti rezekinya Allah yang kasih. Rezekinya Allah yang kasih. Kita arafna al-kathir. Kita tahu banyak. Ana menemani guru Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas keliling dari desa ke desa, nemenin beliau ke Maluku Utara, Ternate, nemenin beliau ke Gorontalo, nemenin beliau ke Palu, ke Makassar. Itu kalau diundang, Allah, beda dah kalau orang-orang yang dekat sama Allah begitu. Kalau diundang, bukan hanya tidak menerima hadiah yang disiapkan oleh, karena memang beliau betul-betul udah, pokoknya ini lillahi ta'ala. Sebenarnya bukan nggak boleh terima. Waktu itu saya juga mau nyoba ikutin beliau. Anda ikutin hal. Habib Bakar kan dikasih nggak terima. Anda ikutin. Anda kan nemenin ceramah dulu 10 menit, habis itu baru Habib. Anda dikasih, anak, oh enggak. Lu terima lu belum makomnya. Lu ya anu lagi pakai nggak mau terima. Ntar baru terima tuh. Jadi artinya begini, bukan nggak boleh kita, tapi nggak boleh minta. Minta gue sekian ya, gue nggak mau kurang dari situ. Itu nggak boleh. Tapi kalau dikasih hadiah, Habib Ali Bungur begitu, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur, kata beliau kalau dikasih sama orang, terima. Hatta ente nggak perlu, terima. Ntar ente bisa kasih orang fakir miskin, ente bisa sedekahin buat kebutuhan majelis, nggak apa-apa. Asal nggak boleh minta. Nggak boleh minta, nggak boleh nuntut. Lu bagi gua dong, lu bagi. Nggak boleh itu. Itu dalam urusan ceramah ya. Beda halnya kalau misalnya ana lagi mau misalnya bantu nih warga di Cianjur. Ayo yang mau patungan silahkan. Kita mau bantu nih, ayo fadhol. Itu boleh dalam rangka kita membantu, bukan buat urusan pribadi kita. Ayo nih ana lagi bangun pesantren nih, fadhol. Yang mau bantu silahkan, kita buka pintu lebar-lebar. Kalau bagi yang mau ingin ikut andil silahkan. Lagi bangun masjid nih, fadhol. Itu bagus, mengajak orang kepada Allah, mengingatkan orang yang punya uang untuk keluarkan sebagian jalan Allah. Nah, tapi beda kalau urusannya pribadi. Urusannya pribadi itu nggak boleh. Apalagi kalau datangnya dari orang yang berilmu, itu lebih bahaya lagi. Ya, jadi begitu. Udah nggak terima, nambahin. Misalnya diundang ke masjid, udah nggak usah. Ini berapa nih pasang beginian nih? Ini kenapa nih kok bocor nih? Nih, terima. Begitu. Habib Bakar begitu. Oh, kasih sedekah banyak orang. Wah, Al-Jad rahimahullah. Saya punya kakek juga modelnya begitu juga, abahnya beliau. Oh, kalau sedekah nggak ingat sama nilainya, lupa, sama anak bini juga lupa. Udah pokoknya sedekah. Itu yang ana pegang aja nih, yang lewat ana nih. Nggak tahu hal Bobby tahu apa enggak tuh. Ahmad sini. Nih, kasih. Al-Habib Fulan lagi bangun pesantren. 1 miliar kan. Cek. Ya Allah, banyak amat ini. Waduh, gimana ya? Kasih ya. Kasih. Besokannya telepon lagi buat Habib Zain. Habib Zain 1 miliar juga. Kasih. Yang bangun Ridho. Jadi begitu. Habib Zain bin Smith nih yang nulis kitab. Gurunya Habib Abu Bakar di Madinah. Kalau sedekah anaknya tahan-tahan. Ini yang cerita muridnya nih, Habib Ridho bin Yahya. Abah, udah banyak keluar nih. Khali ala giasi mahu ala giasak. Pakai ukuran ana, bukan pakai ukuran ente. Anaknya digituin. Ana mau sedekah nih pakai ukuran ana. Ana mau berapa aja kasih. Duit ana. Jangan pakai ukuran ente, ini udah banyak. Belum banyak gitu. Serem. Memodelan begitu serem. Jadi 20 miliar. Duit semua tuh. Rekening masih lama kan. Amin insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Wa nahwiha min umuril ibadat lam yasahu sukut an dzalik. Enggak boleh diam.
Nggak boleh diam. Kalau diminta untuk menyampaikan satu ilmu, nggak boleh diam. Udah, nggak mau. Nggak boleh, harus disampaikan. Itu hukumnya wajib. Faman imtana'a min ta'limi ma 'allamahullah, siapa orang yang menyembunyikan ilmu-ilmu yang Allah ajarkan padanya, ya, maka kalau yang enggak mau ngajarin itu, dia masuk ke dalam satu ancaman dari Allah, yaitu apa? Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, siapa orang-orang yang menyembunyikan ilmunya, ulaika mayakuluna fi butunihim illan nar. Mereka adalah orang-orang yang apa yang dimakan ke dalam tubuhnya menjadi api. Yang dimakan olehnya itu berubah menjadi api. Wala yukallimuhumullah, Allah enggak bakal ajak ngomong dia. Ya, yaumal qiyamah azab. Orang yang enggak diajak ngomong sama Allah itu azab. Nungguin aja di yaumul qiyamah nih, bagaimana nih nasib saya, bagaimana? Enggak, dicuekin aja deh. Itu azab yang lebih pedih daripada azab neraka itu sendiri. Wala yuzakkihim walahum azabun alim, dapat nanti azab yang sangat pedih. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, orang-orang yang nyembunyiin ilmu itu adalah orang min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah. Orang-orang yang model begitu dilaknat sama Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat juga oleh makhluk-makhluk Allah. Siapa orang yang menutupi, menyembunyikan ilmu, maka Allah akan ikat dengan ikatan dari api neraka nanti di yaumil qiyamah. Dalam sebuah hadis yang dituliskan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya Ad-Da'watut Tamah, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami'. Nabi bilang apa? Ya, orang yang berilmu nih, idza zaharatul fitan, kalau nanti suatu saat tumbuh fitnah, wasubba ashabi, lalu kemudian ada sahabat-sahabat Nabi yang dihinakan, ya, dicaci maki, maka apa? Falyudhhirul alim ilmah. Falyudhhirul alimu ilmah. Hendaknya orang yang berilmu menyampaikan ilmunya. Enggak boleh yang demikian, enggak boleh kita. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, mendengar suatu kelompok lagi mengucapkan ucapan yang buruk, yang jelek tentang orang-orang terdahulu, orang-orang yang hidup bersama Nabi, maka Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, gak boleh. Anda tidak termasuk golongan muhajirin dan ansar yang radhiyallahu anhum wa radu'an dalam Al-Quran. Maka jadilah orang kelompok ketiga yang mengatakan, Rabbana firlana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni ikhwan kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Jadi kalau enggak bisa bicara yang baik, cukup berdoa aja, doakan. Kita juga bukan orang yang baik-baik banget kita nih. Harapan kita nanti sama orang yang setelah kita harapannya mau dicaci maki apa mau didoain? Mendoain. Makanya kalau seandainya ada di atas kita nih, siapa paman kita, apa saudara kita, apa kakek, apa nenek moyang yang kurang baik, bukan dikata-katain, tapi didoain supaya nanti dosanya berkurang, pahalanya nambah dan menjadi ahli sorga. Amal ibadah itu kemarin kita sama Abi Ali diajarkan sama Syekh Ahmad bin Muhammad Adnan Al-Afyuni, bahwasanya ini luar biasa, pelajaran ini luar biasa buat saya. Saya sampai catat waktu itu. Apa sebaik-baik ibadah? Kemudian kita coba jawab, ini sholat, apa ini itu. Ternyata beliau bilang ibadah itu yang terbaik, yang sesuai kebutuhan yang ada di saat itu. Misalnya gini, sekarang kita mendengar ada musibah di Cianjur, ada musibah di Garut. Maka apa ibadah terbaik bagi kita saat ini? Beramal. Kita hidup di tengah orang-orang yang mohon maaf, misalnya bodoh-bodoh, nggak tahu ilmu-ilmu syariat. Apa ibadah yang terbaik? Bukan beramal waktu itu. Ibadah yang terbaik satu adalah mengajarkan ilmu. Waktu kemarin kita ke Jambi sama Habib Razi, diundang sama wali kota dan sama Rabithah Alawiyah, itu ziarah ke satu kuburan
dari kalangan habaib, dari keluarga Barak, begitu. Nyampe Jambi, dia lihat ini orang-orang pada nggak tahu syariat. Akhirnya beliau pergi lagi ke Hadramut, dibawa guru-guru. Karena beliau sendirian nggak mampu. Beliau udah ngajar, tapi nggak mampu sendirian. Balik ke Hadramut, datang bawa guru-guru ngajar di situ. Jadi ibadah yang terbaik itu kita nggak tahu, nggak bisa memastikan A atau B atau C, melainkan kita lihat dulu apa kebutuhan yang paling mendesak saat itu. Kalau kebutuhan yang paling mendesak adalah sekarang orang pada kelaparan, maka beramal, bersedekah. Kita hidup di tengah orang-orang yang kurang ilmunya, maka ibadah terbaik adalah mengajarkan ilmu. Begitu. Jadi ibadah yang terbaik adalah ibadah yang paling dibutuhkan di saat itu. Wa antum nih, Masya Allah para santri-santri, ibadah terbaik bagi antum sekarang belajar, bukan yang lain. Belajar, belajar, belajar. Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya kepada pelajar talibul ilm ridwan bima yasna, karena mengungkapkan keridhaannya atas apa yang dilakukan oleh talibul ilm. Sampai dalam riwayat yang lain, malaikat bukan hanya membentangkan di atas kita, tapi membentangkan juga di bawah kita. Saking memuliakannya para pelajar ilmu itu, supaya pelajar itu berjalan di atas sayapnya malaikat. Cuman kitanya aja gak ngeliat. Kitanya doang gak ngeliat, padahal mah ada itu. Menunjukkan keridhaannya malaikat. Nah, yang harus dilakukan adalah alaikum bil jiddi wal ijtihad. Harus sungguh-sungguh. Udah jauh dari keluarga, ya, maka harus sungguh-sungguh belajar, hadir dalam pelajaran-pelajaran yang ada di pesantren, berbanyak minta sama Allah taufik wal hidayah, begitu supaya kita punya kegiatan ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak malik, raja, pemimpin di sebuah daerah, di sebuah negara, ya, presiden, yang dosa-dosanya dia tahu gak ada di mana? Ada di buku catatannya ulama. Dicatatnya di situ, bukan dicatat di si raja itu. Kenapa? Karena si ulamanya meninggalkan orang tersebut, nggak menasehatinya, nggak memberikan arahan, bimbingan. Karena kesalahannya tuh si raja, si presiden itu, ya, dikarenakan tidak adanya bimbingan dari ulama zaman itu, maka yang salah si presiden, si raja, si pemimpin, tapi yang dosa adalah si ulama. Kenapa? Karena mereka nggak mau memberikan nasihat, bimbingan, arahan buat si pemimpin tersebut. Hakadha yaqul fi kitab al-Habib Zain bin Smith. Wa min kalam al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, nafa'allahu bih. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini yang bikin qasidah itu apa? Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna, itu panjang qasidahnya. Sebenarnya itu potongan doang. Di atasnya masih banyak. Naqulu bil lisani, kita ucapkan dalam lisan-lisan kita apa yang enggak ada dalam hati kita. Ihsanuna masawi wa sidquna da'awi. Kebaikan kita ini cuman pura-pura doang. Kita baik ini pura-pura doang depan orang, giliran di belakang aja enggak baik. Ini orang-orang yang begini, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, bahaya. Terakhir beliau bilang, ya Rabbana tarafna, ya Allah kami ngaku banyak salah. Bi annana tarafna, bahwasanya kami telah berbuat banyak dosa. Wa annana asrafna, dan kami telah banyak berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Wa annana asrafna ala ladha ashrafna, kami semakin dekat sama panasnya api neraka. Jadi udah, ayo tinggalin nih, ya, tinggalin nih kita, masing-masing dari kita ntar harus ada waktunya tuh. Harus ada waktu khusus di mana kita tinggalin nih, kita sebagai ustadz, sebagai habib, sebagai talibul ilm, sebagai pejabat, tinggalin semua, ngaku deh sama Allah, ya Allah nih saya pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, minta maaf ya Allah, minta maaf, saya ngaku saya salah. Harus punya waktu buat itu tuh, harus ada kita.
Tanggalkan dulu kita punya jabatan-jabatan, kita punya status sosial. Kita hanya bersama dengan Allah. Kita bilang, saya sebagai hamba-Mu ya Allah, saya banyak berbuat salah, banyak bermaksiat. Harus punya waktu buat itu. Ya, supaya kita punya hubungan sama Allah menjadi baik. Nanti Allah bantu kita untuk senantiasa taat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Sedikit lagi, Habib Abdullah bin Husain Muntahir bilang, memonopoli ilmu itu lebih berat di sisi Allah daripada memonopoli makanan. Jadi ada orang ngumpetin makanan. Di satu sisi ada orang lagi ngumpetin ilmu. Yang ngumpetin ilmu itu lebih besar dosanya. Padahal ngumpetin makanan juga berat. Menyebabkan orang jadi kelaparan, bahkan bisa sampai mati. Saya ada orang nih berkuasa. Wah, makanan semua yang ada di wilayah itu dia ambil. Dia siksa nih rakyatnya. Itu dosa gede. Tapi yang menyembunyikan ilmu itu dosa yang lebih besar. Kenapa? Yang tadi membunuh jasad seseorang, tapi menyembunyikan ilmu membunuh ruh seseorang. Seorang ruhnya jadi kering, ruhnya jadi jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang begini akibatnya bukan hanya sengsara dunia, tapi juga sengsara akhirat. Wallahu a'lam bissawab.